Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran daring mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi menggambar bentuk atau disebut drawing. Maka perlu diketahui definisi tentang menggambar bentuk atau drawing. Menggambar bentuk atau drawing adalah memindahkan objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya menurut arah pandang dan cahaya yang ada. Jadi, menggambar bentuk atau drawing kalau menurut Dr. Cut Kamaril WS bahwa menggambar bentuk merupakan usaha mengungkapkan dan mengkomunikasikan ide atau gagasan, perasaan dalam wujud dwimatra yang bernilai artistik dengan menggunakan garis dan warna. Jadi gambar ini saya ambil dari internet. Kita perhatikan secara seksama gambar atau drawing yang saya tampilkan. Di sana ada garis, ada gelap terang, dan ada efek-efek yang lain. Kita lihat bahwa benda tersebut, kenapa ada gelap ada terangnya, bahwa benda tersebut mengalami penerangan cahaya dari arah sebelah kanan. Jadi sisi-sisi sebelah kanan terlihat terang, sedangkan sisi-sisi sebelah barat gelap. Jadi ada efek putih dan hitam. Maka unsur seni rupa berupa gelap terang sangat penting untuk materi kali ini. Definisi gelap terang atau pengertian gelap terang. Gelap terang akan menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi lain yang disebabkan sinar yang jatuh pada suatu benda secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, cahaya yang mengenai permukaan sebuah benda akan mengakibatkan intensitas cahaya pada permukaan tersebut berbeda. Sisi terang berarti dia akan terkena cahaya lebih besar. Contohnya kita lihat di gambar ini bahwa cahaya datang dari sebelah kiri sehingga sisi sebelah kanan akan terlihat gelap. Kenapa gelap? Karena sisi yang gelap terhalang permukaan keramik atau gerabah ini yang lebih cembung. Jadi permukaan sebuah benda yang cembung akan terlihat lebih terang dan permukaan yang lebih cekung akan terlihat lebih gelap. Kita lihat contoh yang lain. Sebelum kita lihat contoh yang lain, maka kita lihat bahwa gelap atau hitam pada permukaan benda-benda yang ada itu tidak merata, alias dari kiri ke kanan gelapnya tidak sama. Artinya sisi yang lebih kiri lebih tebal daripada sisi yang kanan. Dari kanan tebal menuju ke kanan,
semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis, dan lenyap. Lenyap pada posisi tengah-tengah permukaan benda yang paling cembung. Jadi tekniknya adalah letakkan pensil Anda, disarankan pensil Anda tidak terlalu runcing sehingga tidak menggores pada permukaan media gambar Anda, sehingga kalau dilindas oleh goresan berikutnya tidak bisa menyatu, alias kalau ujung pensil Anda runcing akan menimbulkan efek tajam pada goresan pensil Anda, sehingga disarankan pensil Anda tumpul saja. Digoreskan dari kiri ke kanan dengan cara berjingkat. Tempelkan pada sisi paling kiri, lalu digeser, di ujungnya ditarik, sehingga seperti berjingkat, sehingga akan menimbulkan efek goresan pensil Anda berupa garis dari kiri tebal ke kanan semakin menipis sampai hilang. Demikian juga untuk contoh gambar ini. Kita letakkan ujung pensil kita di sisi keramik atau gerabah paling kanan, digeser ke kiri dengan cara berjingkat, sehingga ujung dari garis pensil Anda semakin runcing atau gelap dari kanan ke kiri, dari sisi gelap menuju cahaya akan semakin pudar. Kita lihat contoh yang lain. Ini sinarnya dari kanan tetapi agak tengah. Jadi tidak serta-merta dari sisi kanan benda, tetapi agak serong ke sisi dalam atau dekat dengan kita arah cahayanya. Bibir dari gelas terlihat putih karena permukaan gelas atau permukaan dasar daripada gelas atau orang Jawa menyebut lepek itu juga putih karena permukaan lepek maupun gelas dianggap yang paling cembung atau yang paling menonjol sehingga terlihat putih. Demikian juga pegangan dari cangkir. Kita lihat aplikasi dari gelap terang dapat kita implementasikan dalam goresan-goresan pensil kita sehingga berefek seperti ini. Ini adalah gambar mawar, hanya menggunakan efek gelap terang aja sehingga kita bisa membuat tampilan atau gambar yang sangat cantik. Ini juga mawar, ada daun dan bunga mawar. Kita lihat, kita perhatikan. Sisi-sisi yang cembung akan terlihat lebih gelap. Menggambar bentuk tidak hanya benda saja, artinya benda mati saja, tetapi manusia juga merupakan atau bisa dibuat sebagai drawing. Kita lihat tekstur dari bibir, ada garis-garisnya. Sisi tengah dari bibir yang paling bawah terlihat agak putih, artinya agak terang. Kita perhatikan, kita cermati bersama. Hidung, ada sisi yang terang, ada yang gelap. Yang terlihat putih berarti yang lebih cembung. Di
Bibir lubang hidung juga terlihat putih atau terang. Bibir tidak dari depan tetapi dari samping. Ada garis-garis bibirnya. Wajah. Sebelum kita menggambar tubuh manusia, kita harus belajar anatomi dari anggota tubuh kita. Ada hidung, mata, bibir, rambut. Kita lihat rambut. Ada yang putih, ada yang hitam. Itu bukan beruban, namun adalah efek dari gelap terang. Sisi rambut yang cebung terlihat lebih putih atau lebih terang. Telinga dari sisi depan. Kita harus hafal betul anatomi bagian tubuh manusia sebelum kita membuat gambar bentuk manusia. Mata yang sangat indah. Sering kita terjebak dalam suatu ranah yang membingungkan antara menggambar bentuk atau drawing dengan sketsa. Seringkali anak-anak tertukar. Sketsa adalah drawing adalah sketsa. Gambar-gambar yang saya ambil dari internet ini adalah gambar drawing. Karena memindahkan objek real ke dalam media gambar secara utuh dan totalitas, penuh keindahan, penuh seni. Kita tampilkan lagi contoh-contohnya. Bibir memindahkan objek secara penuh total. Kalau sketsa adalah gambaran rancangan saja sehingga garis-garisnya tidak sempurna. Demikian materi menggambar bentuk atau drawing pada kesempatan ini, sehingga diharapkan Anda bisa membedakan antara menggambar bentuk atau drawing dengan sketsa atau gambar rancangan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna. Jangan ragu untuk selalu mencoba dan selalu mencoba. Biarkan Anda memproses diri dari yang kurang sempurna menjadi lebih sempurna, dari tidak bisa menjadi bisa. Kuncinya adalah selalu mencoba. Itu yang perlu kita garis bawahi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan.